Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Bertemu lagi dengan Bapak di manajemen pemasaran untuk akuntansi kelas B, di mana ini merupakan pertemuan ke-12 tentang merancang strategi harga. Jadi pada hari ini akan dijelaskan tentang bagaimana strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam penetapan harga, tentunya dengan tujuan untuk memenangi persaingan dalam bisnis, gitu ya. Oke, sebelumnya Bapak mohon maaf, ini materi disampaikan melalui YouTube karena beberapa kegiatan harus dilakukan pada hari ini sehingga kelas harus kita menggunakan YouTube materinya. Semoga berkenan untuk diterima materinya dan bisa dipahami. Baik, ini adalah judulnya tentang merancang strategi harga yang diambil dari sumbernya Superland Halim. Strategi harga pada pemasaran ada beberapa materi yang ingin disampaikan, yakni mengenai pengertian harga, yang ini berkaitan dengan konsep dari pricing sendiri, kemudian tujuan penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, jenis-jenis harga, dan strategi penetapan harga. Kita mulai dari pengertian harga atau konsep dari pricing itu sendiri. Menurut Michael G. Etzel adalah bahwa harga atau pricing merupakan nilai yang disebutkan dalam mata uang. Dalam Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Kalau dalam mata uang dunia berarti dolar Amerika, ya. Atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar. Atau juga harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah produk tertentu atau kombinasi antar barang dan jasa. Berarti yang kedua ini pengertiannya dari sudut pandang konsumen atau pelanggan, gitu ya. Menurut Kotler, bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu. Produk di sini baik dalam hal produk yang berwujud, yang tangible, atau yang jasa, ya, tidak berwujud, intangible. Perusahaan menetapkan harga dalam berbagai cara. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana saja cara-cara perusahaan dalam menetapkan harga, ya, untuk memenangi persaingan. Di dalam perusahaan kecil, harga seringkali ditetapkan oleh manajemen puncak atau sebagai CEO atau owner. Oleh karena itu, terdapat perubahan-perubahan harga yang begitu cepat kalau dibandingkan antara perusahaan kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Karena perusahaan kecil itu keputusan langsung diambil oleh manajemen puncak. Tapi kalau perusahaan yang sedang atau perusahaan yang besar, penetapan harga ini melalui komite terlebih dahulu, ya. Bahkan ada riset, kemudian disampaikan pada komite, nanti ada manajer pemasaran, bagian pricing, lalu nanti penetapan harga di dalam surat keputusan, begitu. Berikutnya adalah tujuan penetapan harga menurut Andrean Peine. Yang pertama adalah kenapa perusahaan menetapkan harga karena tujuannya adalah untuk bertahan dalam bisnis, ya, bertahan dalam bisnis. Artinya usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan laba. Yang pentingnya bisnisnya jalan dulu aja, bertahan hidup, bertahan bisnis, begitu ya. Terutama dalam kondisi pandemi, contohnya seperti itu. Ketika perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Di pandemi COVID-19 ini, sektor kuliner, kemudian fashion, pariwisata, kemudian sektor jasa juga itu memang kita sedang strategi bertahan, ya, karena pasar sedang turun, ya, karena kondisi ekonomi global juga turun sehingga penetapan harga tidak terlalu, dalam tanda kutip, tidak terlalu muluk-muluk begitu, asalkan produknya dapat terjual dan keuntungannya bisa tetap mempertahankan bisnis untuk tetap bertahan. Kemudian memaksimalkan laba, ya. Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode tertentu. Dalam kondisi memaksimalkan laba ini artinya permintaannya cukup tinggi, gitu ya, permintaan dari pasar sehingga perusahaan bisa memaksimalkan laba dengan menetapkan harga yang cukup tinggi keuntungannya. Yang ketiga, memaksimalkan penjualan. Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan. Jadi ini strateginya, di awal itu perusahaan menjual dengan harga rendah, nanti pada saat pertengahan periode
ditingkatkan harganya agak sedikit lebih mahal, dan pada saat demand-nya memang tinggi, harganya dimaksimalkan untuk tinggi sehingga keuntungannya juga besar. Berikutnya adalah untuk prestis ya. Ini tujuannya penentuan harga di sini adalah untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai produk yang eksklusif. Permintaannya berarti di sini harus tinggi, harganya juga dijual mahal, dan karena dengan harganya mahal, orang juga hanya sebagian kan yang melakukan pembelian atau transaksi pada produk atau jasa tertentu, sehingga dengan sebagian kecil orang tersebut prestisnya akan tinggi begitu ya. Contohnya kemudian misalkan iPhone 13. Nah, karena harganya produknya kita tahu bagaimana iPhone 13 itu berkualitas, kemudian harganya juga cukup tinggi sampai bisa 30 juta gitu ya, sehingga namun ketika ada orang yang mendapatkannya ya prestis yang mendapatkan seperti itu ya. Yang kelima, pengembangan atas investasi atau ROI. Nah, tujuannya di sini bahwa penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas investasi. Jadi tujuannya adalah untuk mengejar investasi ya begitu, sehingga RUPS atau pemegang saham bisa lebih semangat dan merasa puas begitu ya sudah berinvestasi. Dengan di sini kondisinya berarti produknya memang harus bagus, permintaannya juga harus cukup atau tinggi bahkan, sehingga harga pun bisa menyesuaikan dengan dipasang dengan harga yang tinggi juga. Namun di samping dengan produk yang memang bagus, ROI ini bisa lebih cepat begitu ya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Ada dua faktor menurut William J. Stanton tahun 97. Yang pertama yaitu memperkirakan permintaan produk atau estimate for the product. Nanti akan ada contohnya. Dan yang kedua adalah reaksi pesaing. Nah, untuk yang reaksi pesaing ini juga banyak contohnya, nanti Bapak akan sampaikan di slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah memperkirakan permintaan produk atau estimate for the product. Ada dua langkah, yaitu memperkirakan berapa besarnya harga yang diharapkan atau the expected price. Berarti di sini kita melihat bagaimana permintaan juga apakah memang cukup sedang, tinggi atau rendah. Sehingga dari situ kita bisa memperkirakan harga yang diharapkan gitu ya. Tentu ini juga mempertimbangkan dengan HPP ya, harga produk dasarnya untuk produksinya berapa gitu ya, sehingga kita bisa menentukan harga melibatkan juga keuntungan yang diinginkan. Nah, biasanya UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil menggunakan langkah yang pertama ini, the expected price. Yang kedua, memperkirakan penjualan dengan harga yang berbeda, estimate at sales of sales at various price. Nah, biasanya di sini perusahaan itu memiliki lebih dari satu produk. Kemudian memvariasikan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, tentunya dengan harga yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba atau penjualan, ya. Berikutnya adalah competitive reaction atau reaksi pesaing, di mana sumber persaingan berasal dari tiga macam, ya, yaitu yang pertama adalah produk yang serupa. Contohnya adalah rokok Jarum 76 dengan rokok Bintang Buana. Itu adalah produk yang serupa. Minuman energi M150 dengan produk minuman Extra Joss. Berikutnya adalah reaksi pesaing produk pengganti. Misalnya merek Gulaku dengan merek Tropicana Slim, di mana pada produk pengganti ini mempunyai fungsi yang berbeda begitu ya. Gulaku yang lebih ke general atau umum, Tropicana Slim dikhususkan bagi orang-orang yang akan melakukan diet atau sedang melakukan atau sedang dalam program diet gitu ya, atau menghindari dari diabetes, kadar gula di dalam gula yang digunakan. Kemudian susu sapi dengan susu kedelai, itu produk pengganti. Berikutnya, reaksi pesaing yang ketiga adalah produk yang tidak serupa tetapi mencari konsumen yang sama. Contohnya jasa pendidikan perguruan tinggi dengan produk untuk jasa les komputer atau ya les komputer atau disebutnya ini ya, seperti jasa penerimaan mahasiswa untuk analis komputer, seperti itu ya.
produk sepeda motor juga dengan mobil. Nah, itulah dimana konsumennya sama, itu saja, tapi produknya tidak serupa. Nah, jadi pesaingnya adalah jasa pendidikan dengan jasa eh, pelayanan untuk pendidikan komputer, gitu ya. Kemudian produk sepeda, pesaingnya berarti dengan mobil roda 4. Berikutnya adalah jenis-jenis harga. Menurut Soehardi Sigit tahun 92 ada 9 jenis. Yang pertama ada harga atau harga daftar atau daftar harga ya, list price atau price list ya. Harga daftar adalah harga yang diberitahukan atau dipublikasikan kepada halayak umum. Dari harga ini biasanya pembeli dapat memperoleh potongan harga ya. Kemudian harga neto atau net price. Harga neto adalah harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan atau konsumen. Biasanya merupakan harga daftar dikurangi potongan dan kemurahan ya atau diskon. Berikutnya jenis-jenis harga yang ketiga ada harga zone atau zona price. Zone price adalah harga yang sama untuk satu daerah zona atau daerah geografis tertentu. Misalkan ini harganya dalam barang atau produk mobil ya. Di dealer-dealer tertentu di Toyota yang ada di Jawa Barat atau Honda yang ada di Bandung itu relatif sama OTR-nya gitu ya. On the road, harga on the road-nya. Yang keempat, harga titik dasar atau basic point price ya adalah harga yang didasarkan atas titik lokasi atau titik basis tertentu. Ini berdasarkan geografis juga hampir sama dengan harga zone. Cuman kalau yang harga titik dasar ini bedanya berdasarkan titik lokasi atau titik basis tertentu gitu ya. Kalau ini kalau yang harga zone lebih ke geografis, artinya dia lebih luas begitu. Tidak kalau yang ini mengikuti titik dasar itu seperti harga kantor pusatnya atau harga pabriknya gitu ya. Jadi tidak sama begitu maksudnya. Yang kelima adalah harga stempel pos atau postage stamp, delivered price, di mana artinya adalah harga yang sama untuk semua daerah pasarnya, disebut juga harga uniform atau seragam. Kemudian harga pabrik atau factory price, dan dalam hal ini pembeli membayar di pabrik ya, membayarkan kepada pabrik atau tempat pembuatan produk, dan untuk pengangkutannya ditanggung oleh pembeli. Namun dapat juga untuk penyerahannya sampai ke pembeli itu disediakan juga alatnya ya, disediakan oleh penjual. Di sini dituliskan dapat juga pihak penjual menyerahkan sampai atas alat angkutan yang disediakan oleh pembeli. Nah, gitu ya. Yang ketujuh adalah harga FAS atau free alongside price. Harga pihak mendekati bebas adalah untuk barang yang dikirim lewat laut. Biaya angkutan ditanggung oleh penjual sampai kapal merapat ke pelabuhan tujuan. Pembongkaran ditanggung oleh pembelian. Ini biasanya dilakukan di bisnis-bisnis yang melakukan ekspor dan impor. Untuk ekspor dan impor lebih detailnya juga ada melakukan penetapan harga CIF ya, cost insurance dan freight. Harga biaya, harga jaminan, dan harga pengangkutan ya. Adalah harga barang yang diekspor, sudah termasuk biaya asuransi, biaya pengiriman barang, dan lain-lain sampai diserahkan barang itu kepada pembeli di pelabuhan yang diterima barangnya. Ya. Yang kesembilan, harga gasal atau odd price. Harga gasal adalah harga yang angkanya tidak bulat atau mendekati bulat, misalnya 9999 atau 1.999.900 rupiah. Cara ini bermaksud untuk mempengaruhi pandangan pembeli supaya kelihatannya murah. Meskipun hanya sedikit perbedaannya, tetapi dapat merangsang pembelian konsumen. Ada yang menyatakan juga di dalam buku yang lain bahwa harga gasa ini adalah karena strategi psikologis pricing ya. Karena konsumen atau pelanggan akan melihat harga ini lebih murah karena dimulai dari angka 1. Kalau saja ini dimulai dari angka 2, artinya sudah bilangan 2 juta begitu, harganya tidak lebih murah dibanding 1.999.900 begitu ya. Dan ini banyak digunakan di semua sentra produk ya atau sentra industri begitu ya. Berikutnya adalah
Strategi penetapan harga menurut Indriyono Gito Sudarmo tahun 99 ada dua strategi penetapan harga, yaitu strategi harga bagi produk yang baru dan strategi harga bauran produk. Kita akan lihat satu persatu. Strategi harga bagi produk yang baru. Penetapan harga tinggi pada produk yang baru itu disebut market skimming pricing. Skimming itu sama dengan peluncuran. Nah, hal ini bisa berhasil apabila satu, cukup banyak permintaan terhadap produk yang bersangkutan. Ketika diluncurkan, di launching, permintaannya banyak, maka bisa melakukan skimming pricing, ya. Kemudian harga yang tinggi diasumsikan tidak menarik bagi para pesaingnya, sehingga harganya harus lebih murah, gitu ya. Kemudian contohnya adalah teh pucuk. Ketika orang Indonesia bagaimana mengetahui pabrik-pabrik teh, ya, khususnya teh pucuk, mengetahui orang Indonesia itu suka dengan teh, dibuatkanlah alternatif karena selama ini market leadernya adalah teh botol sosro, gitu ya, atau teh kotak. Dimunculkanlah teh pucuk dengan harga yang murah per botolnya berapa mili begitu ya. Harganya 3.000 untuk di warung-warung ya. Kemudian kalau di pabrik mungkin bisa sampai 2.000 atau 1.500 begitu. Nah, itu dengan harga yang murah seperti itu termasuk contoh dari market skimming pricing. Harga yang tinggi diasumsikan akan mampu meningkatkan citra produk yang superior. Berikutnya adalah penetapan harga rendah ya atau murah pada produk disebut market penetration pricing. Akan berhasil apabila kondisinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar itu sangat peka sehingga harga yang rendah mampu merangsang pertumbuhan atau permintaan pembeli potensial yang sebanyak-banyaknya karena saking murahnya orang semua pada beli begitu ya. Kemudian yang kedua, pengalaman produksi. Ini sudah berpengalaman, produksinya sudah bertahun-tahun, si produsennya ini dalam memproduksi, maka mampu menekan biaya produksi dan biaya distribusi. Dia tahu celah-celah kapan ketika terjadi ada produk gagal, kapan mesin harus diperbaiki, kapan ada produk cacat. Nah, dengan pengalaman-pengalaman itu dia bisa menekan biaya produksinya dan biaya distribusinya. Yang ketiga, harga yang rendah tidak menarik bagi para pesaingnya. Berikutnya adalah strategi harga bauran produk. Ini strategi adalah kebersamaan antara harga-harga produk secara keseluruhan, ya. Strategi penetapan harga ini juga mempertimbangkan masalah profit atau keuntungan yang ingin diperoleh oleh seorang pengusaha. Strategi harga bauran produk dibedakan menjadi 4. Yang pertama, harga lini produk atau jenis-jenis produknya, harga produk pelengkap, harga produk penawan atau captive, dan harga produk sampingan. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Harga lini produk. Penetapan harga lini berdasarkan garis produk adalah menetapkan harga produk menurut jenis produknya. Contohnya adalah produk merek ABC tidak hanya memproduksi baterai, tetapi juga memproduksi saus, sambal, dan kecap. Semuanya namanya ABC. Itu lini produk. Produk merek Samsung juga bukan hanya handphone, tapi juga ada kulkas, laptop, dan alat elektronik lainnya, gitu ya. Berikutnya adalah harga produk pelengkap. Dengan adanya produk pelengkap akan menambah harga jual produk yang semakin relatif lebih mahal. Contohnya adalah kombinasi antara kompor gas dengan penjualan selang dan tabung gasnya yang mereknya sama dijual dalam satu paket gitu ya. Yang kedua, perakit komputer. Nah, selain menjual komputer sebagai produk utama, mereka juga menyediakan meja komputer, mouse, kemudian printer, keyboard, dan lain-lainnya, alat-alat kebutuhan atau pelengkap lainnya sebagai pelengkap dari komputer. Yang ketiga adalah harga produk penawan atau ditawan begitu ya. Produsen juga ada yang hanya menjual produk utamanya saja tanpa pelengkap lainnya. Kesannya harga yang ditawarkan kepada konsumen relatif lebih murah. Contohnya adalah mobil remote tanpa baterai dan harus membeli sendiri baterainya. Jadi pembelian baterainya terpisah gitu ya. Itu harga produk penawan seperti itu. Kemudian membeli komputer tanpa programnya sehingga perlu dibeli lagi untuk programnya ya. Membeli raket bulu tangkis tanpa senar plastik seperti itu. Terakhir adalah harga produk sampingan.
Perusahaan tidak dapat menghindari untuk memproduksi produk lain di samping produk utamanya, ya. Dan pihak produsen harus mengeluarkan biaya dari aktivitas produksi tersebut. Contohnya adalah pabrik gula tebu, di mana gula pasir itu merupakan produk utama, ya, dan spiritus sebagai produk sampingan untuk mendukung eh, kegiatan produksi, gitu, ya. Berikutnya metode penetapan harga lainnya. Yang pertama adalah metode biaya tambah atau cost plus pricing method. Metode ini menyatakan bahwa penetapan harga satu unit produk sama dengan biaya total unit ditambah dengan margin laba yang diinginkan per unit produknya, ya. Secara matematika dirumuskan sebagai berikut, di mana harga jual sama dengan biaya total unit, ya, biaya untuk memproduksi unit tersebut, begitu, ditambahkan dengan profit margin yang diinginkan oleh pengusaha. Apakah 10%, 50%, 100%, nanti ditambahkan jadinya adalah harga jual. Berikutnya metode harga keseimbangan antara permintaan dan supply. Metode ini diasumsikan perusahaan akan terus menjual dan memproduksi jumlah unit yang lebih banyak selama jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan unit terakhir itu lebih besar daripada biaya marginal atau marginal cost. Nah, Kotler 92 menyatakan bahwa penentuan harga terutama mempertimbangkan keadaan permintaan dari pasar tentunya, keadaan pasar, stabilitasnya, dan keinginan konsumen. Selama ketiga indikator ini mengarahkan pada kondisi yang baik, ya, artinya permintaannya tinggi, keadaan pasarnya stabil, dan keinginan konsumennya juga cukup cocok dengan produk yang kita tawarkan, maka harga keseimbangan ini bisa kita gunakan. Kita bisa produksi terus-menerus dengan harga yang cocok juga dengan harga yang dipersepsikan oleh pelanggan. Metode harga pesaing. Metode harga pesaing ini, penetapan ini berorientasi pada kekuatan pasar, di mana harga jual dapat sama dengan produk pesaing. Bisa lebih mahal atau juga bisa lebih murah. Nah, Kotler membagi menjadi dua metode, yaitu going rate pricing dan sealed bid pricing. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah going rate pricing. Ini penetapan harga dasar berjalan. Maksudnya adalah suatu penetapan harga di mana perusahaan berusaha menetapkan harga setingkat dengan harga rata-rata industri. Contoh misalkan tadi Bapak produksi A, ya. Eh, Produk A ini yang produk Bapak produksi itu bersaing dengan produk B sampai produk E. Nah, rata-rata harga produk A sampai produk E itu 5.000. Maka Bapak membuatlah harga di atas rata-rata tadi 5.500. Nah, itu going rate pricing. Metode itu digunakan jika biayanya sulit diukur dan harga yang berlaku di pasar dapat memberikan keuntungan yang layak. Berikutnya adalah sealed bid pricing, penetapan harga penawaran tertutup. Maksudnya adalah suatu penetapan harga yang didasarkan pada tawaran yang diajukan oleh pesaing. Metode ini umumnya dilakukan dengan situasi persaingan untuk merebut kontrak atas tender. Nah, ini biasanya jika Anda perusahaan-perusahaan yang misalkan bergerak di bidang pengadaan komputer, kemudian pengadaan pembangunan gedung gitu ya. Kemudian sistem juga bisa masuk, jual sistem informasi, itu bisa namanya tender, dan kita bisa melakukan penetapan harga dengan sealed bid pricing karena penawaran itu strategi bagaimana kita mendapatkan konsumen. Contoh misalkan Bapak akan tender ke Unpad, ya. Maka Unpad ini membuat pemasaran sistem dan Bapak ini diundang untuk membuat proposal penawaran harganya, perusahaan Bapak dan perusahaan orang lain. Perusahaan orang lain presentasi, Bapak juga sama. Perusahaan orang lain menetapkan misalkan 150 juta. Nah, tapi yang Bapak tawarkan ini 100 juta dengan kualitas sistem yang hampir sama. Bahkan misalkan lebih baik, harganya lebih murah, nah itu tentunya yang akan dipilih. Itu contoh dari penetapan harga penawaran tertutup, ya, yang memang sesuai dengan proposalnya.
Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang strategi penetapan harga di pertemuan 12 di pemasaran akuntansi kelas B. Mudah-mudahan bisa diterima ilmunya dan kita akan kembali bertemu di pertemuan ke-13. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.